Sebutkan satu saja Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Yesaya itu menubuatkan Yesus. Ayo. Oke, sebutkan satu saja liturgi orang Islam sama dengan liturgi orang Yahudi. Kalau memang alanya sama, saya balik tanya. Saya tidak menyamakan. Hah? Berarti alanya orang Israel beda dengan alanya Ustadz Naja kan? Kan nggak mau menyamakan. Kamu jangan berbalik tanya. Ya kan kita biar fair-fairan. Kita kan biar fair-fairan. Sehingga saya pakai persepsi Alkitab supaya untuk menanyakan persepsi Al-Quran. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Ya. Begitu juga pemikiran Al-Quran tidak bisa ditaruh di pemikiran Alkitab. Coba jawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Nanti apanya? Saya jawab pertanyaan kamu. Apanya? Mau jawab apa? Nih, sabar. Sebutkan satu saja Rabi Yahudi yang mengatakan di Yesaya itu menubuatkan tentang Yesus. Saya tunggu sampai hari kiamat. Saya tunggu sampai nanti hari saya kiamat. Jawab tentang Tuhan Islam dan Tuhan Bani Israel. Ya, tinggal jawab aja. Nih, Pak Ustadz, mana? Hal-hal yang berkaitan dengan ini adalah egoemi ini dari Keluaran pasal 3 ayat 14. Kalau kita merujuk dalam Targum Yonatan, itu merujuk pada siapa? Itu kan ada penjelasannya tentang egoemi sampai pada Targum Yonatan dan juga seorang rabi juga itu, Rabi Yahudi itu, si Jonathan Ben Yuzil itu. Mana? Coba tunjukin bahwa ada satu Rabi Yahudi yang mengatakan di dalam Yesaya menubuatkan Yesus. Coba. Ini ya, sabar. Ini saya pakai persepsi Alkitab ya, bukan kamu ya. Nah, ini Targum Yonatan nih. Targum Yonatan ini mengatakan bahwa egoemi ini merujuk pada Adonai, merujuk pada Yesus. Merujuk pada egoemi, pada Tuhan ya, pada Allah ya. Iya, jelas. Sekarang saya tanya coba. Dalam liturgi orang Yahudi sama nggak dengan liturginya orang-orang Islam? Kalau sama berarti alanya sama. Oh, berarti alanya beda. Nah, saya jelaskan ya. Jadi iya, sama nggak? Nggak sama kan? Liturginya nggak sama. Siapa yang mengatakan sama? Oh, berarti udah beda kita Allahnya. Nah, gini, bedanya begini. Kalau di dalam Islam ada rabi yang terkenal, namanya Rabi Sa'adiyah Gaon. Nah, beliau rabi terkenal yang keilmuannya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Beliau hidup di abad ke-9 Masehi. Nah, di dalam targumnya, ketika beliau menerjemahkan kitab Musa di Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dia mengatakan awwaluma khalaqallah al-ard was samawat. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah langit dan bumi. Bayangkan, Rabi Yahudi mengakui bahwa yang disembah umat Islam yang disembah umat Islam sama seperti yang mereka sembah. Kalau ada pengakuan gitu kan keren. Nah, sekarang saya minta di Kristen ada nggak Rabi Yahudi yang mengakui nubuatan Yesus? Kan kalau orang Rabi Yahudi mengakui ketuhanan Kristen kan keren kayak Islam. Oke. Gitu loh. Kita mulai mengeksegesis ya, biar ini terarah. Nah, gini Pak Ustadz, kalau memang itu adalah pengakuan dari Rabi Yahudi mengatakan itu perkataan seperti Pak Ustadz Naja tadi ya, kalau memang itu perkataan dari Rabi Yahudi, tentunya Rabi Yahudi pun akan melakukan perintah Allah, yaitu dengan membakar kurban bakaran di atas mezbah. Nah, pertanyaan saya, mezbahnya orang Islam itu di mana? Karena ada dua jenis mezbah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Taurat. Sebutkan dua mezbah yang diperintahkan oleh Allah orang Israel kepada orang Islam. Kalau memang pengakuan Rabi Yahudi itu seperti itu, jawab. Mas, saya kan sudah bilang liturgi tentang kitab suci dan syariat, aturan-aturan agamanya antara Islam dan Yahudi jelas berbeda, Mas. Yang kita bahas tidak sejauh itu. Tapi yang kita bahas, mereka mengakui bahwa yang mereka sembah adalah Tuhan sama seperti yang disembah umat Islam. Itu kan keren kan? Tidak sama seperti teman-teman Kristen. Ketika perjanjian lama mereka jadikan kitab sebagai kitab mereka, ternyata tidak ada satupun Rabi Yahudi yang mengakui tentang Yesus itu Tuhan dan lain sebagainya. Ini kan cinta bertepuk sebelah tangan namanya. Gitu loh. Ngemis-ngemis kepada Yahudi, tapi ternyata Yahudinya tidak meng-ACC. Begitu bedanya. Kalau memang sama sesuai dengan persepsi orang Yahudi, Ustadz Naja, tentunya pernyataan dari Allah, perintah dari Allah seperti dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, di mana Nuh itu mempersembahkan kurban di atas mezbah.
Nah, jangan ada dua jenis mesbah. Kalau memang Allahnya sama seperti pengataan Rabi itu, seperti pengataan ustadznya ada juga sama, tentunya ada perintah juga tentang mesbah. Di mana? Karena ini dasar loh, latar belakang. Sampean nyari mesbah di Islam ya gak ada lah. Ya memang gak ada, berarti Allahnya beda, gak sama. Karena perintahnya juga itu sebuah ketetapan. Oh, berarti kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah jadi manusia, Kristen pernah jadi manusia, berarti beda. Saya percaya kepada Tuhan saya, yaitu Mesias, sesuai nubuatan-nubuatan dalam Taurat. Tapi kita kembali lagi dulu Pak Ustadz, Allah kita ini sama atau tidak? Dan pasti saya bilang Allah kita beda. Nah, kenapa saya bilang Allah kita beda? Lah perintahnya saja tidak dijalankan sama Ustadz Naja. Emangnya orang Kristen menjalankan 10 hukum Taurat? Oh, kami jalankan Pak Ustadz. Pret. Emangnya Pak Ustadz bisa menjalankan hukum Taurat? 10 hukum bisa jalankan nggak? Gini loh. Enggak, Pak Ustadz bisa jalankan 10 hukum Taurat nggak? Kita apple to apple nih. Hukum sabat. Pak Ustadz saya tanya, Pak Ustadz lidahnya menipu nggak? Saya tanya, Yahudi itu Pak Ustadz pernah berdusta enggak? Pak Ustadz pernah berdusta enggak? Hari Minggu. Enggak, jangan kemana-mana. Pak Ustadz pernah berdusta tak? Ini saya kan lagi bicara Taurat loh ini Pak Ustadz. Saya kan sudah bilang dari awal bahwa literasi orang Pak Ustadz pernah, Pak Ustadz masih pernah berdusta. Loh, bahkan Yesus berkata begini, jika seseorang memikirkan perempuan di atas kepala kita, itu sama saja kita sudah berzina dengan dia. Nah, hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Nah itu Pak, perasaan tadi hal-hal seperti kan Pak Ustadz bawa tentang Taurat, ya udah saya ikutin. Tadi perasaan yang Sinyalmu Ustadz. cewek di samping saya itu sampean loh, bukan saya. Ya kan saya tanya, tetapi kan apakah saya memikirkan tentang dia? Enggak kan? Pak Ustadz pernah berbohong nggak? Ayo. Nah, zahir itu sudah menunjukkan batin. Iya, saya tanya dulu, Pak Ustadz pernah berbohong nggak? Saya di awal sudah mengakui. Bilang Pak Ustadz, jangan seperti orang-orang Farisi pada saat itu Pak Ustadz. Orang-orang Farisi pada saat itu, Yesus berkata seperti ini. Siapakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Mereka berbohong dalam hatinya. Pak Ustadz harusnya jangan seperti orang-orang Farisi dong. Bilang iya saya berdosa, saya pernah berbohong. Gini, gantian ya. Saya di awal sudah mengakui bahwa kitab suci orang Yahudi dan Islam berbeda. Islam memiliki kitab suci namanya Al-Quran. Orang Yahudi punya Torah, punya Ketuvim, punya Nevi'im dan lain sebagainya. Nah, yang dipermasalahkan sekarang Mas RK. Mas RK sebagai orang Kristen mengakui bahwa kitab Yahudi juga kitab Anda. Padahal tidak ada satupun Rabi Yahudi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah ini kan masalah. Kalau kita sudah beda menang Mas RK, kitab sucinya beda, syariatnya beda, pemahamannya beda, semuanya beda. Islam dan Yahudi beda. Yang dipermasalahkan adalah Mas RK. Ketika Mas RK mengakui bahwa kitab Yahudi juga termasuk kitab Mas RK, ternyata yang Yahudi gak mengakui, itu yang bermasalah. Nah, contoh, Mas RK tadi menggunakan standar janda. Standar jandanya di mana? Ketika ada sebuah liturgi yang berbeda, berarti Tuhannya berbeda. Ada liturgi yang berbeda, berarti Tuhannya berbeda, kata Mas RK. Nah, kalimat Mas RK saya kembalikan kepada Anda bahwa Anda tidak beribadah, ya. Anda tidak beribadah hari Sabat. Kapal pecah dulu. Ya, Anda tidak beribadah hari Sabat. Sedangkan orang Yahudi beribadah hari Sabat, Anda hari Minggu. Apakah itu menunjukkan Tuhannya berbeda? Kan tidak gitu Mas RK. Ini kan cacat logika namanya, gitu loh. Paham nggak? Nah, oke. Dulu di zaman gini, coba sampai pernah baca Imamat nggak? Lanjut. Nah, Imamat 4 ya, dari Imamat 4 dari ayat pertama sampai ayat ke-32 yang terakhir. Itu cara Yahudi untuk penebusan dosa ya, menggunakan domba perempuan. Dombanya wajib perempuan. Ternyata Mas RK dombanya laki-laki, Yesus. Anak domba Allah. Tidak sama. Yesus ketika di dalam Yohanes. Sabar, saya potong. Dalam kitab Kejadian itu ada domba jantan. Untuk korbanot. Jangan ngarang-ngarang, jangan fitnah. Buktikan kepada saya. Nah, sekarang gini Pak. Saya satu ayat untuk penebusan dosa. Satu-satu Pak Ustadz. Satu-satu Pak Ustadz. Nah, poin pertama Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang gini Pak Ustadz kan. Pak Ustadz bilang orang Yahudi tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Siapa bilang? Siapa bilang Pak Ustadz? Kata siapa?
Karena bahasanya Pak Ustadz itu bilang semua orang Yahudi. Tetapi Rabi. tidak semua orang Yahudi. Yang saya bahas Nah, Rabi. nah sekarang gini, Petrus, Andreas, semuanya itu adalah mereka bersekolah sesuai hukum Taurat. Di midrasah itu mereka sekolah, tidak sampai midrasah. Paulus pun sekolah. Dan Petrus dan Andreas itu dipilih oleh Rabi menjadi muridnya, yaitu Rabi Yesus. Itu kan jelas. Nah, berarti sekarang orang-orang seperti Petrus dan Andreas itu mengakui mereka sekolah secara hukum Yahudi. Mereka penganut monoteisme. Zakaria seorang imam. Zakaria istri suami dari Elizabeth itu seorang imam, seorang penganut monoteisme. Tetapi ketika Maria datang kepada dia, Bunda Maria datang kepada Elizabeth, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Elizabeth bilang apa? Seorang monoteisme loh. Bilang apa? Salam engkau, Bunda Tuhan. Bunda Tuhan, engkau kenapa datang ke sini mengunjungi kami? Kenapa seorang monoteisme mengatakan, seorang penganut Yahudi mengatakan Maria kepada Maria bahwa dia adalah Bunda Tuhan? Apakah itu sudah melanggar ketentuan Yahudi? Jawab, Pak Ustadz. Ini ditanya apa, jawabnya Lah apa? ikan tentang ini kan tentang Yahudi kan? Kenapa Zakaria seorang, pertanyaan saya, kenapa Zakaria seorang imam, istrinya adalah Elizabeth, dia mengatakan Bunda Maria adalah Bunda Tuhan? Ayo. Sera, kalau sampean bawa ke sana, nanti tambah panjang Mas RK. Sampean Enggak, kalau bawa jangan ke itu kan pernyataan dari Pak Ustadz sendiri. Saya tinggal balik-balikan. Pak Ustadz Coba bilang ini tidak aja, semua orang ini Yahudi aja, tidak ini menerima aja. Yesus. Ya, saya balikin lagi. saya itu membahas Awas Rabi kesedak Pak Ustadz. Awas kesedak. Rabi Yahudi. Ini bukan cuma yang Yahudi, mengakui bukan Rabi kemesiasan lagi Pak Yesus Ustadz. siapa. Tetapi Kan gitu, saya kan? bicara soal imam sudah ini. Itu sampai Ayo. lari dari pertanyaan. Zakaria kan seorang imam. Kenapa dia mengakui Maria adalah Bunda Tuhan? Kenapa? Monoteisme loh, Yahudi loh. Hanya orang Kristen Gini. yang bisa jawab itu Pak Ustadz. Gini berarti, sebutkan kepada saya Rabi Yahudi, ya kan tadi pertanyaan kan begini. Rabi Yahudi baik di dalam targumnya dan lain sebagainya yang mengaku Yesus sebagai Mesias, gak ada ternyata kan? Gak ada kan? Sampai kan gak nampilin data tuh, gak ada. Oke, sekarang sampai lari kepada Zakaria. Lah, kalau kita sampai lari kepada Nabi Zakaria, seorang imam, Mukanya jelek kali. Mukanya jelek kali. umat Islam itu sangat menghormati Yesus tapi maksimal Sinyalmu sebagai nabi. bro. Gitu loh. Sinyalnya sampean itu punya saya full. Oke. Saya baru satu itu. Nah jadi kalau sampean bawa Nabi Zakaria itu adalah nabi. Bukan Zakaria, imam Zakaria. Bukan nabi, imam. Jangan tambah-tambah. Bro, sampean kalau mendebat Islam satu mengenai lagi orang-orang Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz. Ya. Nih Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Ya. Ini Yohanes 3 ayat 3. Ada Belum seorang selesai Farisi bicara, bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu itu malam kepada Yesus dan berkata, seorang pemimpin agama loh ini Pak Ustadz. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda mujizat yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus katanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? Nah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ini seorang Nikodemus saja, seorang kepala agama saja, dia mengakui Yesus loh, bahwa seseorang yang mau masuk kerajaan surga harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Udah dua, dua ganda saksi loh. Di sana nah sekarang tidak ada kata-kata. pertanyaan saya Pak Ustadz, pertanyaan saya.
Kalau memang Ayat yang Rabi Anda Yahudi bawa. itu, kalau memang Rabi Ya. Yahudi itu adalah mengakui Islam sebagai agama yang sama dengan agama Yahudi, tentunya Ya, nggak dari segi tidak sama. Nah, tadi Pak Ustadz bilang sama. Tuhannya sama. Saya bilang Tuhannya nggak bilang sama. Nah, kalau Tuhannya sama, tentunya perintahnya juga pasti sama. belum tentulah. Lah, itu udah logika falasi Pak Ustadz. Tuhannya sama, tetapi perintahnya tidak sama. Itu kan logika falasi Pak Ustadz. Oke. Itu kan logika Kalau falasi. perintahnya berbeda, berarti Tuhannya berbeda. Saya kunci ya jawabannya ya. Oke, saya juga kunci Berarti- jawabannya ya. Kita lakukan perbandingan ya, berarti- apple to apple ya. Ya. Padahal ya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sering nggak sama. Saya kasih contoh. Katakan. Di perjanjian lama, ya di perjanjian lama aturan Kita apa? untuk Kita apa? menebus Kita apa? Kita imamat apa? 4, imamat 4, imamat 4. Oke. Imamat 4 ayat 30 dan 31 coba dibaca itu. Kalau mau menebus dosa, itu pakai domba perempuan. Imamat Sedangkan 4 ayat berapa? ayat 30 kalau enggak 30 31. Nah, terus. Hendaklah dia membawa domba perempuan yang tidak bercela, betina yang tidak bercela untuk penebusan dosa. Itu kan imamat. Imamat itu di dalam bahasa Arab itu namanya al-lawiyin. Al-lawiyin. Al-lawiyin adalah imam-imam Lewi. Nah, itu yang digunakan oleh orang Yahudi untuk penebusan dosa menggunakan domba perempuan. Sedangkan di dalam perjanjian baru tidak ada perintah seperti itu. Apakah berarti kalau Tuhan perintahnya berbeda, Tuhannya berbeda? Kan gabrul namanya. Di dalam perjanjian lama yang melihat Tuhan, yang melihat yang mati. Di perjanjian baru yang melihat Tuhan, malah Tuhannya yang tewas. Ini kan terbalik-balik semua sebenarnya. Di dalam perjanjian lama, ya, kitabnya orang Yahudi beribadah hari Sabtu. Ketika di zaman orang Kristen jadi hari Minggu. Itu kan berbeda semua. Apakah Tuhannya berbeda? Dor, selamat datang di kebenaran. Apa Lanjut. sih dar dor Pak Ustadz? Nih perhatikan ini, jangan dar dor. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya ayat 30 nih. Saya langsung konfirmasi. Jadi Ustadz ngomong ini salah-salah. Sedikit dari darah korban itu lalu membubuhnya pada tanduk mezbah korban-korban. Semua darah yang selebihnya harusnya dicurahkan bagian bawah mezbah. Nah, mezbahnya ada dalam Taurat itu ada 2 mezbah. Mizbeah haolah yang ada di luar dengan mizbeah ukupan yang ada di dalam. Orang Islam saja Jangan tidak kabur. mengakui 2 mezbah itu. Orang Islam saja dalam Al-Quran tidak ada 2 mezbah itu. Lah bagaimana ayat poin pertama? Ayat yang dibawa oleh Ustadz salah-salah. Itu bahkan berbicara tentang mezbah. Itu tentang mizbeah haolah yang ada di luar. Nah, di luar dari ruang Maha Kudus. Kemudian, Kabur dari pembahasan Mas Elkazi. lah kamu kan yang bawa ayat itu Pak Ustadz. Pertanyaan saya itu. Enggak, kamu bawa ayat itu, kamu bawa imamat kan? Imamat pasal 4 ayat 30. Nah, itu berbicara tentang kurban bakaran, tentang misbah haolah yang ada di luar. Ya orang Islam aja nggak ada kok dalam Al-Quran misbah haolah. Nah, ini Pak sebutkan Ustadz. sekarang ya aturan seperti itu di perjanjian baru apa Nah. ada apa tidak? Kalau tidak ada berarti Tuhannya beda. Ayo lanjut. Nih Pak Ustadz, ada, saya ada aturan. Nih Pak Ustadz, coba Pak Ustadz baca ini apa ini? Ayatnya mana? Pak Ustadz baca dulu ini apa ini? Saya minta ayat loh. Pak Ustadz, iya ini ayat, ayat yang Pak Ustadz baca. Coba baca ini apa ini? Ayat, saya minta ayat. Iya baca dulu ini Iqra. Wah, saya tidak bisa baca kayak gitu. Ya makanya misbeah haolah. Misbeah haolah ini sesuai Keluaran pasal 4 ayat 30 yang Pak Ustadz bawa tadi itu ada di luar. Sementara misbeah yang ini, yang ukupan ini ada di dalam. Nih. Ada di dalam sini Pak Ustadz. Jadi Keluaran imamat yang Pak Ustadz bawakan tadi Pak Ustadz itu sudah salah-salah. Itu malah berbicara tentang misbeah, korban bakaran, misbeah haolah yang ada di luar dari ruangan Maha Kudus. Sekarang pertanyaan saya, jawab jangan kemana-mana. Dor, di mana di dalam Al-Quran sesuai tradisi tentang misbeah yang menjelaskan tentang misbeah? Ada 2 macam misbeah. Jawab jangan kemana-mana. Dor. Putus-putus tadi, nggak ada suaranya.
Sinyalmu, saya tanya, Pak Ustadz bawa Imamat pasal 4 ayat 30. Nah, di situ berbicara tentang korban bakaran, tentang misbah olah. Ya, bahwa korban-korban secara kegunaannya, korban-korban domba-domba itu ditaruh di atas misbah olah. Dibakar di situ sesuai Imamat pasal 4. Nah, misbah olah itu ada di dalam, di luar. Di dalam itu ada namanya misbah ukupan. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, itu daging B2 kah? Pertanyaan saya Pak Ustadz kepada Pak Ustadz, jawab benar-benar. Di mana dalam Al-Quran menjelaskan tentang misbah olah? Karena memang sesuai kitab Kejadian, misbah olah dan misbah ukupan itu adalah tradisi yang diperintahkan oleh Allah. Kalau memang Allahnya sama, di mana? Kalau orang Kristen ada penjelasan tentang misbah olah dan misbah ukupan, dan tradisi gereja masih menjalankan sampai sekarang. Jawab. Dor. Saya kan sudah bilang dari awal, Mas RK, mesbah itu gak ada di Islam itu. Ya, mesbah itu gak ada di Islam. Saya sudah mengakui dari awal, kitab orang Islam dengan Yahudi itu beda-beda. Tapi ada orang Yahudi, Rabi Yahudi yang mengakui Islam sebagai sama seperti apa yang dia sembah. Nah, sekarang korbanot menggunakan domba perempuan itu ada di Yahudi, di Kristen tidak ada ayatnya. Ternyata Tuhannya tetap sama. Kan ini standar janda namanya. Gitu loh. Nih, Pak Ustadz, saya tunjukkan ayatnya. Paham gak sih? Mas RK paham gak sih apa yang saya katakan? Saya paham, makanya saya ikutin alurnya dari tadi ini. Saya ikutin, gas dulu. Jangan bengong Pak Ustadz, jangan bengong, pencet tanding. Jangan bengong. Oke, pencet. Mana? Gak ada anunya. Gak ada kata terima. Wah, sinyalmu. Tebak, jangan bengong. Pencet terima. Nah, Pak Ustadz tadi bilang kan sama katanya. Ya, enggak sama ya. Pak Ustadz bilang Allahnya itu sama menurut Rabi Yahudi. Nah, kalau menurut Yahudi Allahnya sama, pertanyaan saya jadi dua arah. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa tidak sama kalau Tuhannya sama? Pertanyaan kedua, kenapa perintahnya berbeda kalau Tuhannya sama? Jadi saya bolak-balik nih pertanyaan saya. Ya, jangan kemana-mana. Nih, kalau Allahnya itu di dalam Al-Taurat, dia bilang apa? Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, bagi Hasem, bagi Adonai dari segala binatang yang tidak haram. Nah, yang tidak haram diambilnya beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini namanya misbah olah di atas mesbah. Nah, ini adalah perintah Tuhan loh, perintah Yotebabe, Adonai loh, Hasem loh. Yang di dalam ini namanya misbah ukupan, ya. Nah, sekarang Pak Ustadz, kamu harus jawab, ya. Kalau Tuhannya sama, kenapa penjelasannya berbeda? Padahal di dalam Taurat bilang boleh, jalankan, itu perintah Tuhan. Bahkan itu sebuah ukupan pun adalah tradisi gereja juga ada jalankan. Jawab, Dor. Gini, Mas RK. Kang, sabar. Ini sabar, Kang alumni, kirim paus ke saya Kang alumni. Jangan ngehujat terus, kirim Kang alumni. Jadi alhamdulillah Mas RK ini sudah hampir mualaf sekarang teman-teman ya. Jadi dia sudah punya kaedah kalau perintahnya berbeda berarti Tuhannya berbeda. Ya. Kalau perintahnya berbeda berarti Tuhannya berbeda. Ini sudah mulai agak waras berarti Mas RK sekarang. Kenapa? Karena dia itu secara tidak langsung mengakui bahwa yang dia sembah tidak sama seperti yang disembah oleh umat Yahudi. Karena banyak perintah yang berbeda. Nah, di Islam, di awal saya kan sudah mengatakan bahwa Al-Quran berbeda dengan Torah. Al-Quran berbeda dengan Ketuvim, Nevi'im, dan lain sebagainya. Nah, lalu kenapa Tuhannya kok sama? Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya perintah itu di zaman Nabi tertentu. Contoh. Dulu di zaman Nabi Nuh, anggur itu belum diharamkan. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, minuman memabukkan itu diharamkan. Nah, itu perbedaan syariat tergantung Nabi yang diutus oleh Allah. Dan bahkan di Al-Quran ada istilahnya teori nasakh dan mansukh. Nah, kalau seperti itu,
ya perintahnya berbeda langsung dikatakan Tuhan berbeda, maka saya katakan Yesus dengan Yod, Hef, Waf, Hei dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berbeda. Kenapa? Di dalam perjanjian lama jelas tertulis bahwa yang namanya Tuhan itu tidak boleh kelihatan. Bahkan itu diakui sendiri oleh Yesus, ya. Yesus mengakui sendiri bahwa Bapa yang di sorga rupanya tidak pernah kalian lihat, suaranya tidak pernah kalian dengar. Kok malah yang bilang seperti itu malah dituhankan? Itu sudah berbeda semua. Berarti ketika sudah berbeda semua, Tuhan umat Kristen dan Yahudi juga sudah jelas berbeda. Nah, sedangkan di dalam Yahudi dan Yahudi dan Islam ada kemiripan. Kemiripan dalam hal apa? Kemiripan dalam hal konsep ketuhanan. Yahudi menganggap Yahudi itu punya rukun keimanan dalam memahami Tuhan, namanya Selosa Asal Ikarim. Di dalam Selosa Asal Ikarim, kalau gak salah yang nomor 3 atau nomor 4, yang namanya Tuhan tidak boleh sama seperti makhluk. Bentuknya apapun tidak boleh sama seperti makhluk. Dan itu diamini oleh umat Islam, ya. Diamini oleh umat Islam bahwa